selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. DPRD Sumatera Barat melakukan rapat dengar pendapat dengan PLN Sumatera Barat terkait kenaikan tagihan listrik yang dialami warga masyarakat. Hingga saat sekarang, satu ABK warga Kota Padang yang bekerja di kapal Fu Yuan Yu tak diketahui keberadaannya. Sejak 4 tahun lalu, batu pemecah gelombang yang rusak akibat hantaman ombak belum juga diperbaiki. Komisi 4 DPRD Sumatera Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Perusahaan Listrik Negara Wilayah Sumatera Barat Senin siang. Rapat ini digelar Komisi 4 untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik selama bulan Juni ini. General Manager PT PLN Wilayah Sumatera Barat Bambang Duyanto yang hadir lengkap dengan semua pejabat terasnya menjelaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. Yang terjadi adalah kenaikan tagihan listrik akibat work from home, Ramadan, dan belajar di rumah. Aktivitas yang dilakukan di rumah ini berdampak pada pemakaian listrik yang lebih banyak dibanding hari biasa. Jika sebelum pandemi COVID-19 banyak warga yang beraktivitas di luar rumah saat siang hari, namun ketika pemerintah memberlakukan PSBB, maka sebagian besar masyarakat melakukan aktivitasnya dari rumah. Karena kemarin kan ada PSBB, ada work from home, ada bulan Ramadan, ada Idul Fitri, ini konsumsi listrik masyarakat naik. Jadi kalau tarif tidak naik, sama sekali tidak naik. Tarif listrik tidak naik, tapi kalau tagihan listrik itu kan perkalian antara konsumsi listrik dengan tarif. Muncullah rupiah tagihan. Nah, tarifnya tidak naik, jadi yang naik adalah konsumsinya. Untuk meringankan beban masyarakat, PT PLN menyediakan skema pembayaran, yaitu tambahan 40% pembayaran di bulan Juni dan tambahan 20% di bulan-bulan selanjutnya. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Barat, hal itu yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Namun demikian, masyarakat ini belum paham, belum bisa menerima kenaikan begitu saja. Dan kita sudah melihat dan mencarikan informasi di tengah-tengah masyarakat bahwa PLN belum menginformasikan bagaimana teknis untuk pembayaran kelebihan atau naiknya tagihan ini. Baru kita dapat penjelasan dari bawah PLN bahwa akan dilakukan skema pembayaran kelebihan tagihan pada bulan Juni ini akan dilakukan dengan 40% dibayar pada bulan Juni, 20% akan dibayar pada bulan Agustus, September, dan November nantinya. Ini yang kita lakukan. Sedangkan anggota DPRD Sumatera Barat masih belum puas dengan penjelasan pihak PLN karena dianggap tidak transparan. Kalau kami itu tidak percaya begitu saja sebelum ada real data yang diberikan kepada masyarakat. Karena keterbukaan informasi itu kan nanti bisa melalui media sosial, bisa melalui nagari-nagari, kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan, dan lain-lain sebagainya. Jadi pemberian informasi itu harus terbuka kepada seluruh ruang publik yang ada. Jadi karena kami sendiri misalnya kan contoh, ada di beberapa rumah itu tidak ada kenaikan listrik. Tapi di satu daerah atau satu rumah itu ada kenaikan listrik lebih dari 300%. Ini jadi pertanyaan. Pihak PT PLN Sumatera Barat berjanji akan mensosialisasikan kenaikan tagihan listrik dan cara-cara keringanan pembayaran kepada masyarakat melalui berbagai jalur informasi agar mudah dipahami oleh masyarakat. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Sejak awal April, Aditya Sebastian, warga Kota Padang yang bekerja di kapal Fu Yuan Yu dengan nomor lambung 1218 tak diketahui keberadaannya. Terakhir, anak kedua dari 4 orang bersaudara ini berkomunikasi dengan orang tuanya pada tanggal 4 April lalu.
Saat itu sang anak berkeluh kesah kepada orang tuanya bahwa dirinya tak lagi sanggup bekerja di kapal itu dan berniat untuk mengundurkan diri. Namun berselang 3 hari kemudian, Aditya dan 4 rekannya terlibat perselisihan dengan ABK lain. Karena kalah jumlah, mereka pun nekat untuk terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Menurut salah seorang rekan Aditya yang selamat, saat dirinya telah berada di laut lepas, Aditya baru terjun ke laut dari bagian belakang kapal pencari ikan itu. Terkait peristiwa itu, perusahaan penyalur tenaga kerja yang mempekerjakan Aditya di kapal Fu Yuan Yu telah mengabarkan orang tua Aditya dan berjanji akan menyelesaikan kasusnya. Tak hanya itu, pihak perusahaan juga berupaya untuk meminta pertolongan kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan lembaga lainnya. Katanya Adit itu sama teman-temannya katanya itu adiknya nggak betah lagi itu ya. Nggak betah lagi di atas kapal, kerja di atas kapal. Kita perkelahian antara ABK Cina lawan ABK Indonesia, kalah jumlah orangnya. Kalau orang Cina 11 orang sama orang Indonesia 6 orang. Iya ya. Orang Cina main besi, sedangkan kita orang ABK tangan kosong aja. Jadi orang anak-anak ABK yang merenang ini nggak kuat lagi di kapal, makanya dia berniat untuk terjun ke laut. Anak yang berdua ini lompatnya lewat belakang setelah 1 jam diperiksa di atas kapal. 7 menit bedanya sama yang berempat. Karena tak kunjung mendapatkan informasi tentang anaknya, orang tua Aditya telah membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Mereka berharap anaknya bisa kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Dari Padang, Alfi melaporkan. Apalagi lo kayak piamani anak. Sejak 4 tahun lalu, warga Pasir Jambak di Kelurahan Pasianan Tigo, pinggiran Kota Padang, berharap pemerintah memperbaiki batu grip yang rusak akibat hantaman ombak tinggi dan abrasi. Namun hingga saat ini harapan warga tak pernah terwujud. Padahal lokasi ini telah dikunjungi oleh para pejabat, mulai dari gubernur, wali kota hingga instansi terkait. Tapi nasib batu grip tak pernah berubah, tetap rusak dan terlihat berantakan. Padahal batu grip dan dinding semen setinggi 2 meter ini berfungsi untuk menahan gempuran ombak dan mencegah abrasi. Tak hanya itu, warga setempat juga memfungsikannya sebagai pelabuhan sementara bagi perahunya usai menangkap ikan di laut. Menurut Ketua RT setempat, kasus ini telah sering dilaporkan ke pemerintah, dari lurah hingga instansi terkait di tingkat provinsi. Tapi entah mengapa, dinding semen dan batu grip yang rusak sejak tahun 2016 lalu hingga sekarang belum juga diperbaiki. Tanggapan pemerintah mungkin kurang cepat, jadi sampai sekarang akhirnya amblas sampai seperti ini. Dampak ekonomi yang jelasnya di sini. Masalahnya kalau biasanya kan orang payang menebar itunya pukeknya di sini, biasanya ada aspal di sini dulu, tapi sekarang udah nggak bisa lagi, udah jauh mereka untuk menebar pukek. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki batu grip dan membangun ulang dinding semen penahan gelombang dengan segera. Pasalnya jika tetap dibiarkan rusak, maka pemukiman warga yang ada di sekitar daerah itu menjadi terancam. Karena abrasi yang disebabkan oleh gelombang tinggi akan menggerus tanah di sekitar pemukiman warga. Sejak batu grip dan dinding semen ini rusak, setidaknya tanah di sekitar daerah itu telah dikikis air laut selebar hampir 5 meter. Dari Padang, Robiham melaporkan. Meski warga Kota Solo sudah menjalani masa new normal, namun hingga saat ini warga di kota tersebut masih menjalani masa tanggap darurat sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Terkait kondisi itu, sebuah lembaga sosial di Kota Solo memberikan bantuan kepada taruna siaga bencana atau yang lebih akrab disebut Tagana. Bantuan yang diberikan berupa alat pelindung diri, masker, sarung tangan, serta barang lainnya. Selain alat pelindung diri, lembaga tersebut juga memberikan bantuan beberapa buah ember besar yang bisa digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan dalam ember, yang saat sekarang sedang naik daun di Kota Solo. Kami hari ini memberikan kepada 4 puskesmas yang ada di Kota Solo, tambah 1 rumah sakit, tambah 1 lagi sama Tagana. Pada hari ini kita sama Tagana agak berbeda karena ada kegiatan yang bagus di peningkatan ekonomi masyarakat lah.
di Tagana, makanya kami memberikan ember yang akan digunakan untuk budik damber namanya, budidaya ikan di dalam ember. Nah, ini perlu kita dukung ke Tagana, makanya hari ini kita sekalian APD dan juga ember untuk Tagana. Tagana Kota Solok membudayakan kegiatan budik damber selama PSBB diberlakukan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan cara itu, meski warga berdiam di rumah, namun mereka masih beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Garnadi melaporkan dari Solok.